Di tingkatan menuju ke takwa itu ada 5, ada 4 jenjangnya baru sampai ke yang kelima takwa. Pertama kata Nabi, tingkatannya yang pertama dalam agama kita itu Islam. Islam, orangnya disebut dengan Muslim. Ini tingkatan paling rendah. Kemudian ada tingkatan yang kedua disebut dengan iman. Iman ini lebih tinggi daripada Islam. Karena posisi iman ini sering goyah, dia bisa naik ke tingkatan yang ketiga, bisa turun ke tingkatan yang pertama. Maka Allah topang dengan perintah. Semua perintah Allah, baik itu suruhan ataupun larangan, itu yang Allah panggil orang yang beriman. Nama kota orang Islam yang dibawa itu. Karena tidak semua orang Islam itu beriman. Tapi kalau orang beriman, sudah pasti Islam. Makanya Allah dalam memberikan perintah, dia 2 kali. Sekali tapi tepat sasaran dan itu dikerjakan. Karena hanya orang beriman yang mau dan mampu. Dan itu sudah pasti Islam. Makanya levelnya lebih tinggi daripada sebutan orang Islam. Dan kedudukan mereka masih labil. Makanya Allah kuatkan kedudukan mereka dengan perintah. Ada yang bentuknya larangan, yang dipanggil orang beriman. Ada yang bentuknya suruhan, yang dipanggil orang beriman. Nah, dari perintah tadi mereka akan meningkatkan levelnya yang ketiga menjadi ihsan. Muhsin orang. Karena ungkapan ihsan itu ketika ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah di depan para sahabat, Rasulullah menjelaskan al-ihsan antar budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu kita beribadah kepada Allah, anggaplah kita dilihat dan diawasi oleh Allah. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, kata Nabi, yakinlah Allah selalu melihat kita. Itu ihsan. Di apapun kebaikan yang dilakukan, dia tahu bahwa Allah mengawasi. Keburukan yang dia lakukan, dia tahu Allah juga melihat. Di apapun yang dia lakukan dalam perbuatan, dia faham betul kalau Allah selalu ada. Jadi semua perbuatan mereka itu terkontrol dengan perbuatan ihsan. Standarnya laku. Kalau kecil orang SOP, kalau kecil itu poksi, yang tahu itu. Standar perbuatan yang harus mereka lakukan itu sudah sesuai dengan perintah atau larangan. Nanti dari ihsan baru menuju ke ikhlas. Ikhlas yang paling warik mana itu. Karena jebakan iblis di situ sangat tipis antara ikhlas dengan bangga. Ikhlas dengan bangga apa? Coba kita salah menafsirkan itu. Dan memang jebakan iblis di ikhlas itu. Makanya kata ulama, kalau kita ingin belajar tentang ikhlas dan mendalami tentang ikhlas, belajarlah dari surah Al-Ikhlas. Kenapa kita disarankan belajar dari surah Al-Ikhlas itu? Surah Al-Ikhlas itu sampai ayat, tapi satu pun dari 4 ayat itu tidak ada menyebut kata ikhlas. Padahal nama suratnya Al-Ikhlas. Kalau Al-Falaq ada penyebutan kata Al-Falaq di ayatnya. An-Nas ada, Al-Kafirun ada, Al-Lahab, Al-Baqarah. Yang tidak ada penyebutan kata nama surat itu di ayat itu cuma Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Fatihah. Itu ada deh. 4 ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Namun suratnya Al-Ikhlas, tapi satu pun kata ikhlas tidak pernah disebutkan dalam ayat. Apa maknanya Bapak? Ada tapi tidak disebut, tertulis tapi tidak dibaca. Itulah ikhlas. Kalau tasabul juga ibu Bapak, ragu ikhlas itu bagi awak. Nah, ikhlas kamu, lari ikhlas aku. Kalau tasabul itu itulah dipertanyakan dan
Kenapa? Karena dari situ nanti akan dimunculkan rasa bangga. Rasa bangga. Sebab awalnya mungkin kita akan ikhlas melakukan segala sesuatu di rumah. Tapi ketika iblis atau setan mendatangkan orang-orang yang akan menghancurkan nilai ikhlas kita, disitulah kita jatuh balik, jatuh ke dalam sifat bangga. Makanya sahabat-sahabat itu saking ingin menjaga ikhlas itu sampai tidak mengecek dan tidak mengetahui siapapun yang berbuat terhadap sesuatu itu. Kan mana ikhlas itu kata Nabi, ketika tangan kanan berbuat sesuatu, tangan kiri kan sampai tahu. Sebab tangan kiri itu yang membuat kita bangga itu. Dipuji nanti, begitu dipuji, kadang kita lamah dengan pujian. Kita lamah dengan pujian tapi sensitif dengan kritikan. Kalau dipuji bangga mana ya Bapak. Tapi kalau dikritik karena mau kebanyakan gitu. Jadi kita akan dijebak antara ikhlas dengan bangga. Itu makanya yang acok menghilangkan ikhlas itu tuh HP. Maka kata ulama, apapun ibadah yang mau kita lakukan, tidak usahlah dimasukkan ke story. Alaikum Islam, status, ada istilahnya, mau nak itu lah mana memang itu, namanya Instagram, Twitter, semacam itu tak ada waktu itu. Pai sholat misalnya ke Masjid Raya Sumbar, tambah foto di situ masuk ke status. Safari subuh warakah.